16 ayat 13 sampai 14. Tema khotbah di minggu hari ini kuberikan tema Kristen yang bertahan dalam situasi yang sukar. Kristen yang bertahan di masa yang sukar. Itulah tema khotbah kita di minggu hari ini, di tanggal 7 hari Minggu bulan September tahun 2025. Kristen yang bertahan di masa yang sukar. Kita akan lihat 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama, kita duduk saja. 2, 3 mulai. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan dalam kasih. Itulah firman Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Dua ayat ini menjadi kekuatan bagi kita di pagi hari ini, saudaraku. Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Korintus. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam pasal-pasal sebelumnya, jemaat ini mengalami banyak hal sekali, mengalami banyak problema. Karena itu seorang rasul menasihatkan mereka. Di dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13 sampai 14 yang kita sudah bacakan. Di pasal-pasal sebelumnya itu banyak hal terjadi pada jemaat Korintus ini. Ada masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Karena itu Paulus berkata, berjaga-jagalah. Ada masalah perselisihan, pertengkaran, ada masalah perkawinan, macam-macam terjadi di jemaat Korintus ini. Karenanya Paulus menasihatkan mereka. Berjaga-jagalah, kata Paulus, Kristen yang bertahan di masa yang sukar. Pertanyaannya adalah bagaimana saya dan saudara menjadi Kristen yang tidak gentar sekalipun di tengah masa yang sukar. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita selalu berjaga-jaga. Kita harus selalu berjaga-jaga. Tadi didahului dengan kata berjaga-jagalah. Itu kata firman. Bagaimana supaya kita bisa bertahan di tengah masa yang sukar? Firman Allah berkata, akhir zaman ini menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Orang jahat tambah jahat, tetapi yang benar teruslah berbuat kebenaran. Yang baik terus berbuat kebaikan. Kita lihat keadaan dunia sekarang bukan tambah baik, tambah buruk. Kita selalu harus berjaga-jaga. Kata selalu berjaga-jaga ini sering dipakai Kristus untuk menasihati umat-umatnya. Dipakai Kristus untuk menasihati murid-muridnya. Selalu berjaga-jaga, berjaga dan berdoa. Kalimat ini selalu dipakai Yesus menasihati murid-muridnya. Harus waspada, harus berjaga-jaga. Dan kata berjaga-jaga ini juga dipakai untuk bagi prajurit. Kata berjaga-jaga ini, kata lain dari berjaga-jaga ini tidak tidur. Saudara lihatlah prajurit ketika mereka ada di medan pertempuran, mereka tidak tidur. Mereka tidur saja peluk senjata, tapi tidak tidur. Itu waspada. Lalat lewat saja mata langsung buka, ada musuh ini. Kenapa? Karena kewaspadaan. Mereka berwaspada. Jadi saya dan saudara waspada. Di akhir zaman ini kita lihat keadaan manusia. Kasih orang kebanyakan menjadi tawar akan Tuhan. Sehingga tidak heran banyak orang tinggalkan Tuhan, tidak setia dengan Allah, tidak setia dalam pekerjaan Tuhan. Dan itu terjadi. Jadi yang pertama Paulus menasihatkan kita harus berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai dengan 10. Firman Allah berkata, sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah
tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk Dia, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saya dan saudara terus berjaga. Kita waspada. Keadaan dunia semakin luar biasa jahat. Betul kita tinggal di dunia yang jahat, tetapi saya dan saudara tidak berbuat jahat. Betul kita tinggal di dunia yang penuh dengan unsur tipu-tipu di dalamnya, tapi kita tidak ikut nipu-nipu seperti mereka. Seperti yang aku ibaratkan seperti ikan, dia tinggal dan hidup di air yang asin, tetapi kita tangkap dan bersihkan langsung goreng, dagingnya tawar. Kecuali kalau kita kasih jeruk, kita kasih cuka, kita kasih garam, maka dia berubah menjadikan asin. Tapi selagi kita angkat, baru saja angkat dari air laut, air asin, bersihkan dan langsung digoreng, pasti dagingnya tawar. Itulah saya dan saudara. Kita tinggal di kompleks, orang berkata merah Pak kompleks itu. Wah, bahkan Maksim pun takut masuk di kompleks ini. Karena begitu mereka lihat titik penjemputan, ya astaga, maaf Pak aku balik. Mereka bilang itu kompleks bahaya. Begitu juga mau ke Yohan, oh mereka bilang titik penjemputan di Yohan, ya aku tidak mau ke situ Pak, maaf. Meskipun orang berkata di kompleks merah, haleluya, tapi saya dan saudara tidak ikut jadi merah tuh, kita tetap putih. Kita anak terang. Orang berkata itu kompleks gelap Pak, tapi kita adalah anak-anak terang. Kita tidak ikut gelap kayak mereka. Boleh orang berkata itu kompleks dan wilayah hitam, tetapi kita ada anak Tuhan di dalamnya. Jangan salah bicara kakak, ada anak Tuhan Yesus di dalamnya yang tinggal di situ. Yang mereka juga tidak hitam, tetapi mereka adalah anak-anak yang terang. Kata firman Allah tadi, 1 Petrus 5 ayat 8, firman Allah berkata, sadarlah dan berjaga-jaga, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini memberikan penjelasan bagi kita. Ketika kita tidak waspada dan berjaga-jaga, kita gampang jatuh. Karena sekarang pekerjaan setan lebih dahsyat dan luar biasa. Dia tahu masa dan waktunya sudah tiba. Setan tahu waktunya sudah semakin dipersingkat. Karenanya firman Allah berkata, jika waktunya tidak dipersingkat, banyak orang tidak selamat. Inilah waktunya saudaraku. Jangan santai-santai kita cari Tuhan. Jangan main-main kita iring Tuhan. Ini sudah waktunya. Jadi kata firman Allah berjaga-jaga. Setan seperti singa. Dia siap menerkammu, dia siap memangsamu di saat saudara lengah, di saat saudara tidak berjaga-jaga dan tidak waspada. Setan tidak kenal tidur siang. Setan tidak kenal cuti. Setan tidak kenal lebaran ataupun Natal yang akan segera tiba dan kita akan rayakan. Setan tidak kenal istirahat makan siang. Tidak. Setan kerja lembur luar biasa. Siang malam dia kerja terus. Untuk apa? Mencari sobat-sobatnya, mencari kawan-kawannya, supaya ikut gila kayak dia, supaya ikut masuk neraka. Dia tidak mau masuk neraka seorang diri. Dia harus memanggil banyak teman. Dia harus mencari banyak teman. Karena itu saya dan saudara berwaspada. Yang kedua, selain saya dan saudara berjaga-jaga, firman Allah berkata di situ begini. Berjaga-jagalah, dan di situ katakan berdirilah dengan teguh dalam iman. Kita terus berdiri. Tetap mantap, ada persoalan berdiri dengan teguh. Ada masalah, tetap berdiri dengan teguh, dengan mantap. Kita berkata Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup membukakan jalan bagiku. Sebab apa yang dilihat orang mungkin mustahil baginya, tetapi aku melihat dari kacamata iman bahwa tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Berdirilah dengan teguh di dalam iman.
pengharapan kita hanya berharap penuh kepada Tuhan. Jadi ini yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Tetap berdiri teguh. Jika Anda tidak sanggup lagi berdiri, ingat, masih ada lutut yang kita bisa pakai untuk berlutut. Jika kau merasa payah dan goyah, masih ada lutut yang kita bisa gunakan. Kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Tuhan, aku tidak mampu lagi. Tolong dan bantu aku. Maka Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menguatkan dan memampukan kita. Kita semua punya problema. Siapa bilang tidak ada? Saudara majelis-majelis juga punya. Bahkan jemaat semua, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Jika aku buka ruang kesaksian untuk saudara, tadi mungkin karena malu saja, sehingga Ibu Marisa berkata, aku membuka ruang kesaksian untuk siapa saja bagi jemaat maju bersaksi. Silakan, monggo. Tapi mungkin saudara merasa malu aja sehingga nengok kanan, nengok kiri. Tunggu siapa yang berdiri duluan ya. Mungkin malu aja, tapi kalau kali ini Bapak Gembala buka ruang kesaksian, pasti saudara maju. Dan kalau saudara sudah maju, nah, ibadah Minggu Raya kita ini akan berdoa menjadi ibadah semalam suntuk. Kenapa? Mulai dari Ibu Telahatu dulu. Sudah tahu Ibu Telahatu bersaksi. Dia ceritakan pertolongan Tuhan. Mama Meci baru maju lagi. Wah, lebih panjang lagi. Tambah lagi Ibu Yani. Haleluya. Mama kita lagi maju, Ibu Ruth, dan terus begitu Bapak Revelino, Ibu Marisa maju, terakhir ditutup oleh Esther dan Otto. Mereka bersaksi buat kebaikan Tuhan. Ada haleluya. Kita senyum-senyum dulu. Ini sudah bulan Mei ini. Haleluya. Sudah mau dapat seragam baru tuh. Jadi semangat-semangat sedikit lah. Haleluya. Yang berikut adalah bersikap sebagai laki-laki. Firman Allah berkata di situ, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Jadi ayat ini bukan hanya diperuntukkan bagi seorang pria, tapi bagi kita semua. Baik itu dia pria kah maupun dia wanita kah. Karena ciri khas dari seorang pria, dia adalah seorang pemberani. Namanya pria, pasti dia pemberani. Jadi kita harus berani. Layaknya sebagai seorang pria. Kalau ada seorang laki-laki dia pengecut dan penakut, itu dia bukan laki-laki. Makanya orang berkata, masa laki-laki kok penakut begitu? Karena ciri khas seorang laki-laki pasti dia adalah seorang pemberani. Tetapi yang namanya laki-laki pasti dia adalah seorang pemberani. Jadi bersikaplah sebagai seorang laki-laki. Efesus 6 ayat 12, firman Allah berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Itu lawan kita. Lawan kita bukanlah manusia yang kelihatan, tetapi lawan kita, peperangan kita adalah roh-roh penghulu-penghulu di udara. Mereka kasat mata, musuh kasat mata yang tidak kelihatan dengan mata jasmani, tetapi mereka bermain terus. Mereka melancarkan serangan terus. Serangan mereka yang selalu terbang bagaikan anak panah yang terbang di waktu malam. Serangan yang selalu diarahkan kepada kita. Dan itu kita tidak bisa tahu. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mereka yang punya karunia untuk bisa melihat hal itu, punya karunia penglihatan, mereka bisa tahu setan lagi menyerang. Sehingga saya dan saudara kita kuat di dalam Tuhan. Karena itu kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Keluaran 14 ayat 13 firman Allah juga berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Musa berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Ya memang bangsa itu takut sekali. Jangan kamu takut. Oh wajar kalau aku takut. Bagaimana tidak takut? Bangsa Mesir di belakang, di depan laut Teberau, samping kiri kanan padang gurun. Mau lari kemana? Kita seperti antar nyawa saja bagi bangsa Mesir. Mereka siap bantai, kita tinggal di tempat dan terima kematian. Bagaimana bangsa ini tidak takut? Makanya mereka takut sekali sebagai manusia. Karenanya Musa yakinkan mereka, jangan takut. Mesir yang kau lihat hari ini orang-orangnya itu, kedepannya mereka tidak ada lagi. Karena mereka akan habis. Allah akan berperang ganti kita. Adakah saudara takut hari-hari ini? Amin. Bapak Gembala, aku takut. Kita semua pernah mengalami rasa takut. Kita semua mengalami rasa cemas. Tidak ada manusia yang luput dari perasaan. Kita semua takut. Tetapi bagaimana supaya kita bisa berdiri dengan teguh? Kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi tetap berdiri dengan teguh. Jangan takut. Ada Kristus yang siap membantu kita. Amsal 30 ayat 30. Firman Allah berkata, singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Dia dijuluki si Raja Rimba, Raja hutan, rajanya semua hewan, rajanya semua binatang. Kenapa? Karena keberanian. Singa melambangkan simbol kekuatan, melambangkan simbol keberanian. Sehingga di dalam Wahyu, kalau kita lihat juga Wahyu pasal 5 ayat 5, Kristus dijuluki singa dari Yehuda. Wahyu 5 ayat 5 lalu berkata seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai. Kristus adalah singa dari Yehuda. Dia lahir benar-benar dari keturunan siapa? Garis keturunan dari Yehuda, suku Yehuda. Jadi singa dari Yehuda. Kristus adalah pribadi pemberani. Dia berani terima kematian, mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Hari ini kita memperingatinya. Berani seperti singa, kata firman. Kristus adalah singa dari Yehuda, melambangkan keperkasaan, keberanian. Sehingga singa itu dijuluki si Raja hutan karena keberanian. Singa sama gajah mana lebih besar? Gajah. Tapi kalau gajah ketemu singa, gajah lari. Padahal badannya lebih besar. Berapa lama tinggal dia tindih saja dengan kakinya, pasti hancur singa itu. Tapi di sini ada perbedaan prinsip, saudara. Gajah badannya besar, tapi instingnya, pemikirannya, nalurinya adalah dia mangsa. Sedangkan singa meskipun dia kecil dibandingkan gajah, dia kalau ketemu dengan gajah, pikiran singa ini, naluri singa itu berkata, makanan enak. Pasti dia akan kejar. Tapi kalau gajah ketemu singa, wah saya mati nih, pasti dia melarikan diri. Jadi ada keberanian melayani Tuhan. Kita harus berani. Kerjakan segala sesuatu, kita harus berani. Apalagi membangun pekerjaan Tuhan, kita harus berani. Meskipun sudah diejek sana, ejek sini, sudah dibilang begini, dibilang begitu, kita maju terus. Kita tidak dengar omongan orang, kita dengar kata Tuhan. Kalau kita dengar apa kata manusia, kita kecewa semua. Kalau kita dengar apa kata orang, kita tidak ibadah minggu ini. Kita tidak ada di gereja karena kita lebih percaya apa kata orang, sehingga kita gampang kecewa. Tapi kita dengar apa kata Tuhan, apa kata Yesus, apa kata firman, itulah yang menguatkan saya dan saudara. Kalau kita dengar apa kata tetangga, apa kata saudara,
ibadah, untuk apa cari Tuhan? Buktinya kau gitu-gitu aja, sakit tidak sembuh-sembuh, hidup begitu-begitu terus. Gak usah cari Tuhan. Udah dah, kakak buat apa cari Tuhan, melayani Tuhan, bikin capek-capek diri saja. Itu apa kata orang. Tetapi apa kata Tuhan? Marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat dan bertanggungan segala hal-hal yang berat bagi. Aku akan memberikan sentosa dan kelegaan padamu. Kalau kita dengar apa kata orang, kita tidak cari Tuhan, termasuk kami sebagai hamba Tuhan. Kalau dengar apa kata orang, kita tidak melayani. Kalau kita dengar apa kata manusia, Bapak dan Ibu Gembala, hari ini Bapak Gembala khotbah kursi kosong, sehingga hanya berkhotbah kursilah yang menjadi jemaat kita pagi hari ini. Saudara gak ada hari ini, satu orang pun gak nongol. Karena saudara lebih dengar apa kata orang, saudara bisa gampang kecewa, gampang tinggalkan Tuhan. Tetapi kita dengar apa kata Tuhan. Yang berikut kita tetap kuat. Firman Allah berkata di situ, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, kata firman Allah. Tetap kuat. Kuat kakak, kuat mamaku, kuat bapakku, tetap kuat. Izinkan anakmu, jika kau lebih tua dan orang tua menurut bagi kami menganggap engkau adalah orang tua kami. Izinkan aku memberikan semangat dan dorongan padamu pagi hari ini. Kuat bapakku, kuat mamaku. Memang tidak mudah, tidak mudah. Hanya orang-orang yang setia, hanya orang-orang yang bertahan, hanya orang-orang yang sabar, kata lagu yang diangkat oleh Ibu Marisa tadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tunggu waktu Tuhan sambil kita menanti. Memang membosankan kalau kita menunggu lama, tetapi itulah yang terbaik. Allah menguji kita. Allah sengaja memberikan semacam kita harus menunggu, karena pasti yang terbaik itu dari Tuhan. Kadang kita manusia tidak sabar, kita suka ambil jalan pintas, kita suka lompat jendela, mau pingin jalan yang lebih cepat. Tapi itu bukan yang terbaik di mata Tuhan. Kita selalu mau pingin yang lebih cepat. Tetapi kita ikuti apa yang menjadi proses Tuhan. Kita ikuti saja. Kita menunggu. Daud 12 tahun menanti. Samuel lantik dia jadi raja, tidak langsung duduk di istana. 12 tahun tunggu dulu. 12 tahun bukan waktu yang mudah. Masih kesana kemari, dari gua satu ke gua yang lain, dikejar-kejar, mau dibunuh lagi. Wah, raja ini sudah dilantik. Siapa lagi? Yusuf, 13 tahun paling tidak. Allah berfirman kepadanya, kau akan diberkati Tuhan dengan mimpi-mimpi hebat dan mimpi-mimpi dahsyat yang dia terima. Tapi masuk di sumur, dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual kepada pedagang-pedagang Ismail, dan di penjara, masuk penjara. Mungkin Yusuf menunggu, dan dia mungkin merenung sambil duduk dalam penjara. Dia berkata, Tuhan, apakah itu arti mimpi itu adalah ini? Mimpi yang hebat yang kau berikan padaku, aku akan jadi penguasa. Apa ini hasilnya? Aku ada di penjara, ini hasilnya kan? Tapi tunggu, Tuhan bilang sabar, ada waktunya. Betul, dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Segala kuasa, kata raja, aku serahkan sama orang ini. Jadi apa-apa melalui orang ini. Dia dipercaya menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Luar biasa. Menunggu waktu Tuhan. Siapa lagi? Abraham. Menunggu tidak mudah. 25 tahun menunggu. Tuhan jawab doanya ya usia 100 tahun. Dari 75 tahun Allah janji, nanti kau akan punya keturunan. Menanti. 100 tahun usianya, sudah tua, baru dia dapat Ishak. Tapi itu adalah anak pemberian dari Tuhan. Kita sabar menanti. Kita sabar menunggu. Malaikat datang kepada Sarai dan berbisik serta menyampaikan firman Allah kepadanya. Tuhan telah memberkati engkau dan dia akan mengaruniakan kepadamu keturunan. Dia akan memberikan anak padamu. Apa yang dilakukan Sarai? Dia tidak teriak lompat dan berkata puji Tuhan. Enggak, dia tertawa. Jangan aneh-aneh. Firman Allah datang teguhkan dia. Kau nanti akan punya keturunan. Dia tertawa. Karena memang secara manusia mustahil.
Dia tertawa, saudara. Dia bilang mana mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan yang terbaik untuk kita. Yang terakhir kita lihat. Jadi kita tetap kuat. Ayat firman Allah Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi Kristen yang bertahan di masa-masa sukar? Kita ada di dalam kasih. Di situ dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, saudara. Lakukan dalam kasih pekerjaan apapun itu. Karenanya berkali-kali saya katakan kepada pelayan-pelayan, sekecil apapun itu pelayananmu, penerima tamu kah, pemain rebana kah, musika singers kah, haleluya, multimedia kah, atau apapun itu, kita harus lakukan atas dasar kasih. Kita lakukan atas dasar kasih. Karena kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Saudara tidak melayani Bapa dan Ibu Gembala, tidak. Saudara melayani Tuhan. Dia yang harus saya dan saudara layani dengan baik. Karenanya melayani begitu rupa. Kasih pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Kita kasih penampilan yang terbaik untuk Tuhan. Jika engkau pemimpin pujian, kasih suara yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Jika engkau singers, kasih suara yang bagus. Jika engkau pemain rebana, kasih dengan tarian yang terindah untuk Tuhan. Jika engkau seorang pengkhotbah, berkhotbahlah dengan yang baik di hadapan Tuhan. Lakukan semua itu atas dasar kasih. Jadi kalau pelayanan kita atas dasar kasih, luar biasa. Semua karena dilakukan atas dasar kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga cuaca tidak jadi masalah, problema tidak jadi soal, masalah-masalah apapun tidak jadi hambatan bagi kita, karena kita tahu atas dasar kasih aku melayani. Atas dasar kasihku kepada Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kekuatan kita di hari ini. Ayat terakhir 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih menjadi landasan kita melayani Tuhan. Atas dasar kasih. Kau melayani atas dasar apa? Paksaankah? Atau karena kasihmu kepada Tuhan? Kau melayani Tuhan atas dasar apa? Karena didorong-dorong mama kah? Karena dipaksa-paksa mama kah? Atau apa? Atau karena atas dasar kasih aku mengasihi Tuhan? Sehingga kalau kita melayani karena dasar kasih, maka kita akan terima faedahnya, kita akan terima balasannya. Kasih adalah cermin Allah di dalam diri kita. Jadi kalau kita melakukan kasih, orang lihat Tuhan di dalam hidup kita. Kasih adalah sama seperti kita membawa terang di dalam dunia yang gelap ini. Itulah kasih. Jadi kasih menjadi dasar bagi kita. Kenapa kita melayani? Karena kasih kita kepada Tuhan. Kita ini sekarang cuma bayar hutang kepada Tuhan. Kita berhutang besar kepada Allah karena Kristus telah mati bagi kita. Ini kita cuma bayar hutang. Bayangkan nafas aja kita ini tidak bayar. Tengoklah berapa banyak orang di rumah sakit yang hirup oksigen. Satu tabung aja itu sudah bunyi juta.
Orang bernapas dibantu dengan tabung oksigen. Mereka bayar. Saya dan saudara hari duduk, tarik nafas, buang nafas, kasih karunia. Apakah Allah minta bayar? Lalu kita melayani Tuhan apa-apa sumut, apa-apa sumut. Tuhan tidak menuntut sesuatu dari kita, apalagi meminta kita untuk membayar. Saya tidak bisa bayangkan kalau tiba-tiba malaikat disuruh Tuhan untuk bawa semacam nota untuk pembayaran selama dari kau lahir sampai sekarang, tagihan untuk waktu, tagihan nafas. Itu bayangkan kita bayar itu berapa puluh triliun itu. Ini Tuhan suruh saya bawa ini tagihan. Selama kau hidup di dunia ini tagihannya. Tolong kau bayar. Nafas itu yang Tuhan berikan. Kita melayani karena kasih karunia Tuhan. Jadi atas dasar kita ada sampai hari semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan kasih, lautan kering. Kalau bukan kasih, burung-burung berhenti berkicau. Kalau bukan kasih, haleluya, bunga-bunga di padang tidak bermekar. Demikianlah kata lagu daripada Gloria Trio Gloria. Kalau bukan kasih, lautan kering. Jadi semua karena kasih. Kita melayani Tuhan karena kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam perjamuan dan sebentar kita lanjutkan dengan penyerahan anak. Tuhan Yesus memberkati.